Daerahnya bekas apa di situ sampai angker begitu? Akibat dari adat istiadat dulunya masih kental di sana. Tiba-tiba ada sorot senter dari belakang. Saya kira apa? Pas dilihat, ya ada harimau yang matanya 3. Pas di hutan belantara tiba-tiba mogok, langsung teman saya yang di belakang, Kak Gigin, berteriak, Gis, lihat itu, lihat di depan. Pas lihat di depan, ada ular besar. Itu pesertanya itu merasakan nggak ada yang aneh? Kan itu iya. 40 ya? Ya, Pastinya mereka lain-lain tuh pemikirannya. pasti kalau merasakan sih pasti, tiap orang tuh pasti merasakan. Soalnya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Sobat MM. Jumpa lagi bersama saya Mang Ei dan tim. Dan kali ini kami masih berada di daerah Majalengka, atau tepatnya 20 menit dari Majalengka, yaitu Maja Utara ya. Ya, Maja Utara. Sudah bersama saya ada Kang Sukron di depan saya ini. Beliau adalah penduduk asli di sini. Dan kita syuting di sebuah sekolah atau sekolah dasar ini ya. Ya, sekolah dasar. Yang terbengkalai, yang sudah ditinggalkan kurang lebih 10 tahun. Ya, kurang lebih 10 tahun. Kang Sukron, boleh tahu nggak sebelum cerita nih, ini sejarahnya SD-nya apa ini? Bisa dijelasin nggak? Ya, waktu dulu mah ini katanya sih kata orang yang udah tua lah di sini, kesepuh, pernah ada cerita katanya, gak tahu benar gak tahu salah juga ya, katanya ini tuh waktu bisa disebut gak tahu kerajaan gaib, gak tahu kerajaan apa Di sini, wilayah ini. di wilayah ini katanya. Makanya atas dasar itu dipindahkan ini. Enggak, kalau untuk masalah dipindahkan mah, kenapa ini dipindahkan? Kan ada SD komplek tuh. Nah, jadi mau dikomplekin. Jadi antara SD Maja Utara 1 sama SD Maja Utara 2 itu di satu tempat kan. Oh, bukan alasan mistis. Enggak, ya? Bukan. Baik. Kang Sukron ini warga di sini ya, warga asli. Ya. Baik, akan bercerita tentang pengalaman di tahun 2017. 17. Jadi 40 orang hilang atau masuk ke dimensi lain. Ya, bisa disebut seperti itulah. Ini dalam rangka apa? 40 orang masuk ke dimensi lain ini mau kemana? Jadi itu waktu kegiatan pramuka, lebih tepatnya kegiatan pelantikan penegak laksana. Ya. Itu tepatnya. Untuk tujuannya ke Sindang. Berjumlah berapa orang tuh? Panitia sama peserta itu kurang lebih 40 totalnya. Totalnya. Jadi semuanya masuk ke dunia lain ini. Iya. Luar biasa, ini hampir bikin bisa disebut seperti itu. penasaran nih, kejadiannya malam hari apa siang hari, nanti kita tanya lah ya. Ya, siap. Sebelum kita mulai ada sedikit oleh-oleh dulu dari Malam Mencekam untuk Kang Sukron. Ini mudah-mudahan cukup nih karena apa ini posturnya tambun ya. Ya. Lumayan agak melebar. Mudah-mudahan kuat nih menahan besarnya. Coba diliatin ke penonton. Ya. Nah, ini untuk Kang Sukron, nanti dipakai ya. Jangan dipakai tidur nih. Siap. Bahaya kalau pakai tidur. Bahaya rusak maksudnya. Takut mencekam. Takut mencekam. Ya. Terima kasih diterima bajunya. Untuk sobat yang ingin memiliki merchandise dari Malam Mencekam, silahkan baca link deskripsi, di sana bisa menghubungi admin dan silahkan pilih. Desainnya ada 11 buah. Ya. Baik, kita ke Kang Sukron. Ya. Jadi ngobrol-ngobrol belum kenalan nih. Ya. Assalamualaikum Kang Sukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usia berapa nih? Boleh tahu? Usia 22 tahun. 22 tahun.
Jadi udah punya cewek atau udah menikah? Belum. Lagi Belum. cari? Ya lagi masih cari. Lagi cari. Terus Biasa. profesi kegiatan apa nih? Kalau untuk sekarang mah masih bantu-bantu orang tua dagang di pasar. Dagang apa nih? Dagang buah-buahan. Buah-buahan, Ya, waduh, di dagang buah. Pasar Maja ini. Ya di Pasar Maja Utara. Oke, baik. Baik Kang Sukron, Ya. ini bikin saya penasaran dan tentunya Sobat MM juga penasaran. Ya. Masa 40 orang ya. Biasanya yang masuk ke dunia goib itu 2 orang, orang, ya. 1 orang. Ini 40. Ya. Penasaran saya. Gimana ceritanya? Silahkan. Awal mulanya gini, bertepatan itu kegiatan pelantikan penegak laksana. Biasa sebelum hari H kita survei rute dulu, rute jalan. Pas bertepatan itu pas malam Jumat. Saya survei jalan itu 4 orang. Saya, Kak Gigin, Kang Agis, terus sama Kang Iik. Pada maghrib saya berangkat dari sini ke hutan pinus, terus lurus masuklah ke daerah Sindang, sebelum Sindang sih sebetulnya, sebelum Sindang. Tiba-tiba di perjalanan motor kami tiba-tiba mati atau mogok. Pas di hutan belantara tiba-tiba mogok, langsung teman saya yang di belakang, Kak Gigin, berteriak, Gis, lihat itu, lihat di depan. Pas lihat di depan, ada ular besar. Ada bertanduk 2, merah, kayak merah api. Sontak yang 4 orang pun kaget, langsung bicara ke Agis, Gis, gimana ini? Kok ada ular sebesar ini? Ya udah tenang, kata Kang Agis. Ya udah nanti cina kita berdoa dulu. Berdoa 4 orang itu supaya diberi keselamatan. Udah beres, langsung Kang Agis bilang, "Ya udah nanti tunggu dulu di sini. Saya mau ajak komunikasi dulu," kata Kang Agis. Kang Agis komunikasi, udah agak lama berbincang komunikasi. Nah, ada pesan kepada kita. Silahkan kegiatan dilanjutkan, tapi tidak boleh lebih dari jam 6 sampai jam 9. Ya udah kita sepakat, ya udah langsung lanjut. Tetap motor gak hidup-hidup. Nah, alhamdulillahnya kan udah berdoa tadi ada air nah langsung dibanjur ke motor. Langsung dicoba, alhamdulillah hidup. Besoknya 2 hari setelahnya langsung panitia briefing. Nah, untuk masalah yang kemarin dilalui, yang pesan dari ya bisa disebut siluman lah. Langsung kegiatan aja pas Sabtu, biasa upacara pembukaan, udah beres upacara pengarahan di perjalanan ada apa aja. Terus yang boleh dilakukan apa aja, yang tidak boleh dilakukan apa aja. Udah beres, langsung lanjut perjalanan semuanya. Jalan kaki dari sekolah. Dari sekolah lanjut ke hutan pinus. Ya kalau di perjalanan di hutan pinus mah cuman kegiatan biasa, pos-pos gitu. Pos-pos, ada pos langsung ke pesawahan. Ada kegiatan sih agak lumayan padat. Dari sekolah ke hutan pinus itu agak lumayan padat kegiatannya. Ya kan udah beres langsung kan ada TKK atau apa, langsung ke masyarakat ngebantuin di rumah-rumah warga. Nah langsung beres, kalau udah beres di situ mah langsung lanjut ke hutan pinus. Beres hutan pinus, istirahat jam 1 siang, lanjut ke tempat tujuan, yaitu di sebelum Sindang. Nah pas 4:30 itu
belum sampai ke tempat tujuan, tapi sebelumnya ada desa. Tempat tujuan itu ada desa lagi sebelumnya. Nah di situ saya istirahat dulu waktu asar, sholat asar. Setengah 5 langsung ada kegiatan lagi biasa. Nah pas waktu maghrib saya inget tuh kan tidak boleh melewati jalan ini jam 6 sampai jam 9. Udah beres maghrib, tiba-tiba ada sesepuh orang sana menghampiri saya, mengajak komunikasi kepada saya. Kalau bahasa Sundanya gini, "Jang bade kamarana." Mau kemana? Mau pada kemana? Itu mau ke bawah, mau ke desa itu. Kesepuhan pun kaget loh. Sekarang iya. Aduh, kalau bisa mah jangan sekarang. Kalau bisa mah besok. Takutnya ada apa-apa di jalan. Ya udah Pak, nanti dibicarain lagi sama panitia, kata saya. Yang kalau mau sekarang juga hati-hati. Kalau lihat bahasa Sundanya maung bodas yang matanya 3 bersorot, jangan dilihat, hiraukan aja katanya. Ya Pak, terima kasih atas pemberitahuannya, kata saya. Langsung lanjut berdiskusi sama teman-teman panitia. Gimana nih, ada dari kesepuhan, terus ada pengalaman yang kemarin tidak boleh melewati jalan ini. Karena satu dan lain hal, panitia pun sepakat untuk melanjutkan perjalanan di jam 7 tuh, habis maghrib, tes isya. Sepakat, kita langsung bikin formasi yang cewek-cewek, pokoknya yang cowok-cowok di luar, agak di pinggir tuh. Nah yang ceweknya di sini, di dalam lingkaran lah kalau bisa disebut. Kan kotak, jadi cewek cuma di dalam, biar laki-laki di luar. Saya suruh sama Kang Agis, disuruh gini, sok coba sholawatan aja. Sholawatan, jalan, kan melewati jalan yang agak lumayan ya, awalnya. Nah kita itu pas melewati ada kiri kanan itu pohon bambu semua. Nah dan pohon bambunya itu menghalangi jalan, jadi bikin kayak gang lah. Masuk lagi sholawatan. Nah beres pohon bambu, Kang Agis tiba-tiba kaget. Pas berhenti bilang kepada ketua saya, Kak Gunawan, "Tuh lihat di depan. Ada apa? Tuh." Pas dilihat ada yang tinggi besar, badannya banyak darah, banyak nanah. Wah pokoknya serem aja. Dan tangannya pun mau menggumpai ke panitia sama peserta. Kang, dia lihat terus ke arah kita. Merinding Kang. Hampir semuanya bau nanah sama darah. Kang, gimana ini? Kasihan anak-anak, lakuin sesuatu. Sontak langsung kaget, Kang Agis refleks, langsung berkumandangkan azan di situ. Kang Agis beres azan, alhamdulillah. Pas dilihat lagi gak ada. Udah lanjut kata Kang Agis teh. Baru juga berapa meter, teman saya yang di belakang tiba-tiba perutnya sakit gak tahu apa. Langsung disuruh sama saya suruh ke depan. Pas disuruh ke depan, masih sama Kang Agis, diobati lah biasa, dikasih doa. Udah beres, kata Kang Agis tuh, ya udah bawa aja pakai motor, kan ada yang pakai motor, dua motor dari 40 itu. Ya udah bawa aja pakai motor. Udah lewat. Nah, yang tadi pakai motor udah jalan duluan, kita lanjutin perjalanan. Nah, pas di perjalanan tiba-tiba Kang Agis lari ke belakang sambil megang tangan. Kalau bahasa ini mah Sundanya dum. Kan biasa bedum saya dipanggilnya, bendahara umum itu disingkat. Dum nih, lihat. Kenapa?
penuh darah sama nanah di sini. Gak tahu kenapa. Udah peserta jangan lihat, takutnya ada apa-apa gitu. Kan kalau peserta lihat, takutnya kan histeris. Terus bagaimana kan? Nah, pas dibawa ke belakang, teman saya yang laki-laki lihat banyak darah, banyak nanah, kaget. Kenapa? Kan gak ada luka, gak ada apa. Saya banjur pakai air, udah hilang. Teman saya yang tadi lihat darah itu tiba-tiba melongo aja, gak bisa ditanya, jalan, terus aja jalan. Ya udah sama saya tarik ke depan, takutnya ada apa-apa kan di belakang, tarik ke depan, ke tengah-tengah. Pas di perjalanan terus tiba-tiba ada sorot senter dari belakang. Saya kira apa, pas dilihat ya ada harimau yang matanya 3. Saya lupa perkataan yang waktu di atas, waktu pas maghrib, beres maghrib kesepuhan. Saya lupa kan kalau bertemu harimau yang matanya 3, hiraukan aja, sama saya dilihat, sama saya persis. Langsung saya istighfar, langsung lanjut jalan. Yang anehnya, kan perjalanan itu jalannya agak lumayan, naik turun. Dengan gak sadar, perjalanan itu gak naik turun. Jadi lurus aja. Paling ada turunan juga dikit, terus cuman belok, udah. Kan waktu bawa motor pas survei agak lumayan. Nah, yang anehnya juga di situ. Pas ketua saya Kak Gunawan di belakang tuh ada sorot mobil. Refleks Kang Gunawan langsung minggir. Udah minggir, tapi mobil gak ada yang lewat. Ya udah, hiraukan aja, lanjut sampailah ke tujuan. Saya kaget, loh kok yang tadi yang bawa motor kok belum nyampe. Saya tanya kepada yang lain, lihat gak tadi ada motor jatuh atau gimana, ada yang berteriak minta tolong? Gak ada. Udah tunggu dulu, takutnya ada lagi kemana, lagi buang air atau gimana lah. Pas waktu 5 menit nyampe yang bawa motor itu. Yang bawa motor pun kaget. Loh, kenapa udah datang? Kan saya dari perjalanan kan duluan, katanya. Langsung tanya saya ke yang bawa motor, jalannya lewat mana? Kan jalan gak ada lagi, cuman satu-satunya kalau mau ke tempat tujuan itu. Ya saya mah bener cina ke jalan yang ini. Kok saya gak ngelihat kalian? Gitu. Sontak langsung kaget, ya udahlah. Jangan dipikirin. Pokoknya kita istirahat. Yang terpenting kita selamat. Udah istirahat, mandi, beres. Peserta diistirahatkan, suruh makan. Langsung saya mau ke jajan, ke warung. Saya ke warung jajan kan mau ngopi. Pas ngopi masyarakat sana ada yang nyamperin ke saya. Dari mana? Dari atas. Jalan kaki ya. Loh, kenapa jalan kaki? Kenapa gak pakai mobil? Ya kan gak bawa mobil. Loh kan banyak cina mobil yang melewat ke sini, kan saya lagi nobar. Kan nobar posisinya di tengah jalan. Kan otomatis kalau mobil lewat kan agak keganggu. Nah, jadi sorak lagi yang lagi nobar tuh gara-gara keganggu mobil. Nobar Persib waktu itu. Saya pun kaget pas dengar cerita orang sana. Saya gak bilang apa-apa sama orang tersebut. Padahal kan saya kaget deh hati. Oh, banyak mobil, perasaan di jalan gak ada mobil. Tapi kata orang sana banyak mobil yang melintas ke bawah. Padahal jalan yang turun ke bawah itu gak ada lagi. Cuman yang itu aja udah. Saya langsung refleks ngomong ke Kang Agis. Kang sini. Itu tadi kata warga, kenapa gak pakai mobil? Kenapa gak ikut sama mobil? Kan banyak mobil di sini yang ngeliwat tuh. Ya udah sini. Cek aja peserta sama panitia masih komplit atau enggak. Langsung saya lari ke tempat peristirahatan, ngecek. Alhamdulillah masih ada, masih komplit, kurang lebih 40 orang. Saya pun langsung ngobrol, lagi ngopi lah, istirahat, panitia kan ngobrol dulu sama Kang Agis, 2 orang di teras tempat peristirahatan. Kata saya begini,
Gis, tadi saya lihat di belakang. Lihat apa pas perjalanan? Lihat harimau yang matanya 3. Kenapa gak bilang, kata Kang Agis. Ya kan saya refleks takutnya ada apa-apa. Langsung aja lanjut. Ya terus pas lanjut ya emang agak lumayan ini juga sih, ke badan saya agak lumayan merinding, sakit lah. Terus diberesin sama Kang Agis. Masalah yang tadi yang tangannya banyak darah. Kenapa kan? Ya gak tau lah, saya kata Kang Agis itu. Gak tahu, pokoknya pas deket sama pohon tiba-tiba banyak darah, kata Kang Agis tuh. Ya udahlah, sana jangan dihirauin, yang penting mah gak sampai apa-apa ke panitia. Nah, beres itu langsung lah besoknya kegiatan lanjut. Saya kira udah beres. Kalau udah beres kegiatan kan paginya langsung ke sekolah. Tapi yang anehnya panitia yang teman saya itu kan agak sensitif, tiba-tiba kesurupan di sekolah tuh. Terus sama Kang Agis diobatin, ditanya yang dari mana, yang dari tempat yang di sana. Ya ada yang ngikutin lah. Udah beres sama diobatin sama Kang Agis itu udah pergi persis satu kelas sama saya. Besoknya ke kelas, masuk sekolah. Di kelas itu emang agak lumayan ya, di kelas saya itu kurang lah penerangannya. Nah terus makhluk-makhluk yang gitunya juga agak banyak, agak sensitif lah, agak beringas gitu. Setiap mengikuti pembelajaran satu hari setelah kegiatan laksana kesurupan lagi, bilangnya yang dari sana tuh, yang dari Sindang ke sini terus-terusan hampir kurang lebih 2 mingguan lah. Sama Kang Agis juga diberesin terus sampai Kang Agis ya udah ini mah harus dibawa ke gurunya. Nah udah langsung dibawa ke gurunya Kang Agis. Ini mah harus dibersihin katanya. Udah dibersihin. Alhamdulillah beres, langsung ke sekolah lagi. Ya alhamdulillah langsung gak kesurupan lagi pas di sekolah. Kita kembali ke perjalanan goib tadi ya. Oh ya. Yang 40 orang pada hilang. Itu pesertanya itu merasakan nggak? Ada yang aneh. Kan itu iya. 40 ya. Iya. Pastinya mereka lain-lain tuh pemikirannya. Pasti kalau merasakan sih pasti. Soalnya kan udah dikasih tahu sama Kang Agis ada makhluk apa. Terus badannya kayak gimana itu udah dikasih tahu sama Kang Agis, kan pasti pikirannya kan kemana, pasti ada salah satu terus ada sebagian yang melihat, terus ada yang pasti bisa merasakan. Kalau merasakan kan bisa lemas, terus sakit punggung, kepala bisa juga sakit, pusing, itu bisa. Daerahnya bekas apa di situ sampai angker begitu? Kalau bekas apa asal usulnya kurang tahu kan, itu beda kecamatan sama saya. Ya cuman emang agak ini sih masih kental tuh, masih kental adat istiadatnya di sana. Jadi makanya di perjalanan agak suram juga ya, akibat dari adat istiadat dulunya masih kental di sana. Untungnya malah ditolong ya, masuk ke dunia gaib cepet jalannya gitu, nggak ada gangguan yang lain. Untungnya kita ditolong, jadi bukan disesatkan sama makhluk gaib tuh. Iya. Gak tahu siapa yang nolongnya, mungkin yang pasti Allah Subhanahu Wa Taala yang nolongnya. Tapi gak tahu lewat perantara apa, saya kurang paham kalau masalah seperti itu. Harimau yang matanya 3 itu muncul dari mana? Kalau harimau yang matanya 3 itu munculnya dari belakang. Yang mata yang satunya yang di atas nyorot seperti senter ke bawah.
Ya seperti itu. Gak tahu sih kalau kayaknya banyak yang ngelihat, tapi yang jujur gak ada. Cuman saya aja ke Kang Agis. Gak tahu sih kalau ke Kang Agis seperti apa. Jadi perjalanan itu jam berapa ya? Kalau Mulainya? Mulai hilang maksudnya? Mulai hilang itu jam 7 lebih. Jam 7 lebih sampai di sana jam? 7 lebih 20. Jadi hanya sekitar 20 menit. 20 Padahal kalau menit. perjalanan normal 1 jam lebih naik motor. naik motor itu. Ini naik jalan kaki. Jalan kaki sampai Hanya 20 menit. cuman 20 menit ya. Nah ini yang saya agak bingung nih. Nah. Masuk ke dunia mana ini, mungkin ke planet Mars kali ya. Planet Mars ya mungkin. Sepindah gitu. Setelah camping ada kejadian? Nggak ada. Nggak ada kalau Jadi aman-aman aja. kalau setelah camping ada paling cuman kesurupan aja sih. Kejadiannya menimpa grup ini saja, grup Kang Sukron aja, atau ada orang-orang lain yang pernah mengalami? Nggak ada sih, kurang tahu sih, bukan nggak ada. Grup siapa aja yang mengalami, yang pasti yang persis mengalami mah ya dari sekolah saya gitu. Belum ada yang Belum ada dengar gitu ya. Belum ada. Kemungkinan ada ya. Kemungkinan barangkali kan apalagi yang pakai motor sendirian jam 12 tuh atau jam 7 malam, jam 8 malam kan kalau sendirian agak lumayan. Kang Agis berada di posisi jalan kaki atau naik motor? Siapa? Kang Agis. Kang Agis itu di paling depan jalan kaki. Jalan kaki juga. Berarti jalan bareng kaki. dengan Kang Sukron. Bareng dengan yang naik saya. motor siapa ini? Yang naik motor itu Kak Gigin. Berapa motor? 2 motor, Kak Gigin sama siapa ya? Adi, Kang Adi. Mereka yang nggak ikut hilang ya? Gak ikut, cuman yang itu aja kan tadi bawa yang sakit duluan. Oh iya, belum satu lagi nih yang saya perlu tahu. Begitu masuk ke dunia itu, dunia gaib, suasananya seperti apa? Udaranya, anginnya? Untuk udaranya, suasananya itu agak lumayan malah panas, bukan dingin. Biasanya kan kalau di hutan agak lumayan ya anginnya. Nah kalau ini mah gak ada, biasa aja gitu anginnya. Malahan yang dirasa itu suasananya agak cukup panas. Jadi ya cukup keringat juga, bisa disebut bercucuran lah. Ada suara jangkrik, suara makhluk-makhluk malam, binatang malam? Gak ada, Sepi. hening. Ini aneh ya? Sepi, Biasanya kan hening. kalau di normal di hutan, nah jangkrik ada ya? ya biasanya suara-suara jangkrik atau apa pan Burung. burung kan suka ada. Ini mah gak ada, hening aja nih gitu. Oke, ini ngobrol-ngobrol, tempat kita berada nih energinya luar biasa juga ya. Ya agak lumayan di sini. Tempat lokasi kita syuting ini. Ya. Apalagi di mungkin tuh di bagian gelap ya. Bisa dilihat di kamera, itu kelihatan nggak di kamera? Itu energinya luar biasa ya Ya kelihatannya. agak lumayan emang Ya. kalau di sini mah. Cukup pusing-pusing kepala juga nih di sini. Ya Bisa mungkin Kang Sukron ceritain apa tuh yang ada di belakang? Melihat apa atau energinya seperti apa? Makhluk apa saja yang dilihat lah? biasanya di sini itu banyakannya cewek. Kemarin juga saya explore sama tim Malam Mencekam. Ya banyak kejadian-kejadian yang agak janggal lah. Tepatnya di belakang saya sama ada yang di paling ujung. Yang di belakang saya itu ada cewek lagi berdiri. Kalau dari kamera mah dilihatnya itu cuman cewek, tapi sama viewers itu ada yang bilang sinden atau gimana ya, ronggeng. Nah bisa disebut seperti itu. Oke, akhirnya kisah yang tadi, kisah masuk ke dunia lain, Ya. 40 orang ini semuanya sehat-sehat ya. Ya alhamdulillah. Selamat semua. Selamat semua. Mungkin bisa diberitahu ke penonton daerah mana itu barangkali supaya tidak terjadi ya. Ya pokoknya sebelum Sindang, saya lupa namanya, nama daerahnya daerah apa? Antara aja antara kota ini dengan ini.
dari hutan pinus Argalingga ke Sindang. Nah pokoknya dari sana. Itu yang rawan ya? Agak rawan, agak lumayan. Jadi hati-hati ya kalau penonton mungkin melewati jalur itu ya. Ya, terus ada pesan sedikit mungkin kita dapat pelajaran dari cerita saya. Kalau misalkan ada larangan-larangan, apalagi bersinggungan dengan hal-hal yang gaib, sebisa mungkin jangan sampai melanggar. Takutnya ya terjadi seperti saya gitu. Mungkin dari anggota itu ada yang sompral atau apa, mungkin nggak tahu. Nah barangkali seperti itu, ada yang sompral atau gimana. Makhluk-makhluk gaib juga kan nggak akan nyerang kita kalau nggak ada masalah. Nah, mungkin ya dari kitanya juga ada kesalahan mungkin. Ya. Baik Sobat MM, itulah kisah nyata dari Kang Sukron di tahun 2017 ya. Ya. Di daerah Majalengka lah ya, kita sebut di Kabupaten Majalengka gitu ya. Harap berhati-hati di daerah itu, mudah-mudahan tidak terjadi pada Anda. Demikian saya Mang Ei dan kru yang bertugas hari ini undur diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.